Ya, shalom. Shalom, puji Tuhan. Sahabat-sahabat AMC yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa bergabung, berkumpul, walaupun melalui ibadah Zoom, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatas oleh ruang dan waktu, dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir ada dalam setiap ibadah kita, khususnya malam hari ini, ibadah AMC. Malam hari ini kita akan dilayani oleh pujian oleh Brother Eric, dan firman Tuhan akan oleh Bapak Ferdinand Ginting dengan tema Murid Kristus. Saya percaya ada maksud, ada rencana Tuhan yang akan Tuhan sampaikan malam hari ini melalui ibadah Zoom malam hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa dilawat Tuhan, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam tiap hidup kita. Amin, puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bro Erik. Silakan Bro Erik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Ko Aiki. Shalom buat semuanya, pria-prianya Tuhan, AMC. Malam hari ini kita mau datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah malam hari ini Tuhan. Kami pria-prianya Tuhan dikumpulkan kembali Tuhan di AMC saat hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani saat malam hari ini. Ya Tuhan, berikan urapan khusus daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Tuhan akan pimpin acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan akan segala kuasa-kuasa yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami mau ikat patahkan di dalam nama Yesus Tuhan, biar kami bisa dengan leluasa menikmati hadirat Tuhan dan akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Ferdinand Ginting. Mari Tuhan pakai, Tuhan urapi. Terima kasih Bapak, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Yang di dalam nama-Mu saya kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian mengikut Yesus.
kasih Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya itu merupakan isi hati-Mu Tuhan yang dapat disampaikan pada setiap pria-prianya Tuhan saat malam hari ini. Ya Tuhan pimpin jalannya firman Tuhan ini dari awal penang hingga akhirnya. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan. Pastor Ferdinand Ginting akan membawakan firman-Mu. Tuhan akan urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu sehingga setiap firman-Mu yang akan ditabur atau tanam dalam setiap hati kami yang subur Tuhan. Firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jalannya ibadah ini hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Kami alaskan haleluya, amin. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Bro Erik buat pelayanan pujian penyembahannya. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Ferdinand Ginting dengan tema Murid Kristus. Saya percaya tiap kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk kita bisa dilawat Tuhan, untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, untuk kita bisa belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Ferdinand buat waktu dan kesempatannya, saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih Pak Heki, Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Heki, luar biasa ya. Oke, shalom Bapak-bapak semua. Haleluya. Selamat malam buat kita semua. Saya senang bisa berjumpa kembali dengan pria-prianya Tuhan ya yang luar biasa. Secara khusus tentunya pria-pria yang ada di GPPS saudaraku ya, yang ada di Kota Bandung. Ya, saya percaya semua ini karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita bisa bertemu hanya lewat Zoom, tapi itu juga adalah sebuah kemurahan. Ya baik, Bapak-bapak, hari ini saya dikasih tema ya, dihubungin Pak Heki tentang murid Kristus, saudaraku. Ya, ini tema yang cukup menarik untuk kita bahas, ya, saudaraku. Sekali lagi kita di tempat ini sama-sama belajar, ya. Dan biarlah ini saudaraku menjadi sesuatu yang kita bisa rema dalam kehidupan kita secara pribadi, khususnya bagi bapak-bapak semua yang hadir lewat Zoom ini, saudara. Nah, bapak-bapak ya, pria-prianya Tuhan, kita harus menyadari bahwa setiap kita ya dipanggil oleh Tuhan menjadi murid, saudara, bukan jemaat biasa, ya. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dipanggil, saudaraku, menjadi murid. Semua kita dipanggil jadi murid, saudara. Jadi saudara dan saya bukan menjadi jemaat biasa, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena ketika saya dan saudara menyatakan secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku, maka saat itu juga, saudara, ya, saya dan saudara langsung menjadi murid Kristus, saudara. Ya, seringkali ada banyak pemahaman yang keliru, saudara, ya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus belum jadi murid, ya. Artinya harus dimuridkan dulu, ikut kelas dulu, baru kalau sudah lulus kelas baru sah jadi murid Kristus. Nah, saudara, ini pemahaman yang salah, saudara. Karena yang benar adalah begini, ketika kita percaya kepada Yesus, maka saat itu juga saya dan saudara adalah murid Kristus, saudaraku. Jadi kita bukan sekedar jemaat biasa. Kita bukan sekedar menjadi anggota jemaat GPPS. Tetapi ketika bapak-bapak memutuskan
mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, maka hari itu juga, saat itu juga, saudara adalah murid Kristus. Ya, saudaraku, kita akan lihat ketika Yesus ada di dunia ini selama 3,5 tahun dalam melayani di bumi ini, saudaraku. Ya, Yesus menjumpai 3 kelompok orang, saudara. Ya, Yesus mengalami perjumpaan dengan 3 kelompok orang. Ya, host bisa slide-nya ditampilkan. Ya, slide terus. Ya, nah saudara, mari kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang pertama, saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, jadi saudara, dalam ayat ini kita bisa lihat ketika Yesus melayani 3,5 tahun di dunia ini, saudara. Yesus berjumpa dengan 3 kelompok, saudara. Ya, yang pertama kita bisa lihat di sini adalah kelompok orang banyak, saudara. Ya, dikatakan beribu-ribu orang banyak. Nah, saudara, ini yang Yesus jumpai, kelompok orang banyak. Nah, yang kedua, saudara, Yesus bertemu dengan orang Farisi. Ya, ya. Lalu juga Yesus bertemu dengan kelompok murid, saudara. Nah, saudara, ketika kita juga ada di dalam sebuah gereja, saudaraku. Ya, ada orang, saudaraku, yang kita akan temui, dia gerombolan orang banyak. Ada juga, saudara, kita akan temui Farisi. Ya. Ada juga, saudara, kita akan temui memang sungguh-sungguh murid Yesus, murid Kristus, saudaraku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Bapak-bapak, maaf ya, kita akan bahas 3 kelompok ini, saudara. Ya, nah, saudara, yang pertama adalah gerombolan orang banyak. Ya, silakan Pak slide-nya. Nah, saudara, ini yang saya sebut dengan Kristen duniawi, saudara. Ya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri ya tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah, Bapak-bapak, di sini kita bisa lihat dan temukan ya ketika Yesus ada di Yerusalem ya selama hari raya Paskah, Alkitab mencatat, saudara, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ada banyak orang, saudaraku, yang percaya dengan nama Yesus. Kenapa mereka percaya, saudara? Karena mereka melihat tanda-tanda, saudara. Apakah kita salah orang percaya kepada Yesus karena mukjizat? Saya nggak bilang salah, saudara. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus karena mukjizat, karena kuasa daripada pelayanan Yesus, kuasa nama Yesus. Apakah itu salah? Saya berkata tidak, saudara. Namun ada banyak orang percaya, saudara, ya, hanya berhenti, saudaraku, sekedar percaya kepada Yesus, tapi tidak menjadi kepercayaan Yesus. Saudara. Nah, makanya saudara, Alkitab katakan, saudara,
Gerombolan orang banyak ini berkerumun datang kepada Yesus karena berkat, karena mukjizat, karena janji-janji, saudaraku. Tetapi masalahnya, Alkitab katakan, saudaraku, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Tuhan tahu mereka hanya ikut Yesus karena bicara tentang berkat. Yesus tahu, saudaraku, mereka percaya kepada Yesus hanya karena bicara tentang mukjizat. Nah, kekristenan yang sejati, saudara, bukan hanya bicara tentang mukjizat, bukan hanya bicara tentang berkat, saudaraku. Bukan hanya bicara tentang pemulihan. Nah, banyak hari ini, saudara, ada banyak jemaat Tuhan mengikuti Yesus hanya bicara tentang berkat, kekayaan, kemakmuran, saudaraku, pemulihan. Itu betul, saudara. Tetapi Yesus tahu hati mereka. Nah, makanya bicara tentang kekristenan duniawi. Bukan hanya bicara orang Kristen yang jatuh dalam dosa moral. Kalau kita berfokus hanya kepada pemuasan diri kita, Bless Me Club, hanya bicara tentang kita diberkati, saudaraku. Ini adalah orang duniawi, saudara. Kristen duniawi. Karena kita harus pahami, saudara. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang percaya. Tapi Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang kepercayaannya. Orang yang percaya kepada Yesus belum tentu kepercayaan Yesus. Tapi orang kepercayaan Yesus pastilah dia orang percaya. Nah, saudara, apa bedanya orang percaya dengan orang kepercayaan, saudara? Ya, slide berikutnya. Nah, saudara, orang yang hanya sekedar percaya kepada Yesus, fokusnya hanya pemenuhan kebutuhan pribadinya. Fokusnya hanya pemenuhan kebutuhan egonya, saudara. Bukan demi kehendak Tuhan, bukan demi kehendak raja. Beda selaku sama orang kepercayaan Yesus. Orang kepercayaan Yesus fokusnya bukan lagi kebutuhan pribadinya. Fokusnya bukan lagi kebutuhan egonya. Tetapi yang menjadi fokus orang kepercayaan Yesus adalah bagaimana kehendak raja, yaitu Tuhan, jadi melalui hidupnya. Beda, saudara. Makanya gampang kok kita bisa melihat kita ini orang percaya atau kepercayaannya Tuhan. Kalau kita hanya bicara tentang kebutuhan pribadi, kita hanya minta berkat, kita hanya minta janji-janji Tuhan, kita hanya klaim janji Tuhan, hanya minta pemulihan, tapi kita tidak pernah berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidupku? Ini yang harus menjadi utama dan menjadi prioritas bagi seorang murid, saudara. Di mana prioritas kita, yaitu bagaimana kehendak Tuhan atas kehidupan kita secara pribadi, dia sebagai raja, penguasa, itu digenapi melalui hidupmu. Itu yang penting. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Karena firman yang Tuhan sampaikan adalah firman yang sejati, saudara. Kan kita sudah dengar, iman muncul dari pendengaran. Apa yang kita dengar itu akan menjadi sebuah belief, sebuah kepercayaan. Saudara. Makanya begini, kita bisa lihat saudaraku, sikap, tindakan, perilaku setiap jemaat kita, setiap pria-pria ini, tergantung apa yang dia dengar selama ini. Karena kalau kita mendengar firman yang sejati, maka akan menghasilkan iman yang sejati.
Kalau imannya sejati, pasti buahnya juga sejati. Nah, silakan. Slide berikut. Ya, terus Pak. Jadi saudara, firman yang sejati itu, firman Tuhan itu, saudara, seperti dua sisi mata uang, Bapak-bapak. Ya. Jadi firman itu bicara tentang berkat, tetapi jangan lupa firman Tuhan juga bicara tentang pikul salib dan sangkal diri. Teman-teman kita yang menganut teologi kemakmuran, saudaraku, hanya bicara tentang berkat, 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 saudaraku, mukjizat, kesembuhan. Nah, ini baru satu sisi, saudaraku. Harus ada keseimbangan. Ya, Yesus mengajar tentang keseimbangan antara berkat dengan pikul salib dan sangkal. Sebaliknya rekan-rekan kita yang percaya dengan teologi penderitaan, bicara tentang salib, sangkal diri, salib, sangkal diri, tidak bicara tentang berkat juga. Nah, firman yang sejati bicara tentang dua hal ini. Bicara tentang berkat, juga bicara tentang pikul salib dan sangkal diri. Makanya Yesus berkata kan, kalau engkau mengikut aku, kau harus menyangkal dirimu, pikul salib setiap hari. Tapi di satu sisi juga dia berkata, saudaraku, ya, kalau kita percaya kepada dia, engkau yang letih lesu, yang beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia juga bicara tentang pemulihan, dia bicara tentang berkat. Nah, mari Bapak-bapak, pria-prianya Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, saudara? Kalau prioritas kita hanya bicara tentang pemenuhan pribadi yang kita kejar, ego kita Kristen duniawi, saudara. Karena Kristen yang sejati, dia nggak lagi bicara tentang pemenuhan diri egonya, kebutuhan pribadinya. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan jadi dan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Nah, inilah gerombolan orang banyak. Saudara. Orang banyak ini, saudara, adalah orang-orang yang pasif. Orang yang gak mau aktif, tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Sudahlah Pak Gembala, saya yang penting tidak berbuat jahat. Ya. Yang penting saya setiap hari Minggu hadir ke gereja. Yang penting saya tiap hari awal bulan saya mengembalikan perpuluhan Pak Pendeta. Saya tidak mau terlibat macam-macam, Pak. Saya tidak mau aktif dalam pelayanan. Saya hanya mau datang duduk manis ke gereja, menjadi jemaat biasa, jadi anggota biasa, jadi pria biasa, saudaraku. Nah, ini orang Kristen yang nggak paham atas panggilannya, saudara. Bahwa ketika engkau memutuskan percaya kepada Yesus, engkau adalah murid, bukan gerombolan orang banyak yang hanya pasif, bicara pemenuhan pribadi, kebutuhan ego, saudaraku. Tetapi kita berfokus kepada pelaksanaan kehendak Tuhan jadi atas hidup saya dan saudara. Nah, ini adalah gerombolan orang banyak, saudara. Ya. Fokusnya pemenuhan pribadinya, egonya, kepada dirinya. Ya, selalu bicara tentang diri sendiri, aku dan aku, saudara. Nah, yang kedua, gerombolan, ya silakan Pak, yaitu ahli Taurat, orang Farisi. Nah, tadi kelompok Kristen duniawi,
Yang kedua ini kelompok Kristen yang agamawi, saudara. Nah, ini sebaliknya, saudara. Kalau yang tadi pasif, nggak mau terlibat, tapi kalau yang ini aktif, saudara. Bahkan dikenal dengan aktivis di gereja. Wah, makanya saya kadang-kadang sudah kurang begitu setuju dengan kata aktivis. Karena kita bukan aktivis kok. Ya, aktivis itu ya aktif gitu kan. Iya. Hanya sekedar aktif. Nanti kalau nggak aktif, nggak ada aktivis lagi. Nah ini gerombolan orang-orang Farisi, kelompok agamawi. Ya, sama-sama ego sih, saudara. Kalau yang tadi kepemenuhan pribadi, kebutuhan egonya pasif. Kalau yang ini aktif, tapi untuk kepentingan pribadinya, saudara. Nah, ada agenda yang tersembunyi. Enggak tulus. Ya. Semua saudaraku, dia terlibat di mana-mana. Tapi untuk namanya supaya dikenal, untuk saudaraku kesenangan pribadinya, mengaktualisasikan dirinya, saudara. Cari nama, cari kekuasaan, haus jabatan, saudara. Bahkan fokusnya hanyalah money oriented. Uang. Makanya dalam Lukas 16 ayat 14 katakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemuhkan dia. Siapa itu orang-orang agamawi? Hamba-hamba uang. Mereka melayani. Mereka aktif, tapi fokus mereka adalah uang. Makanya saudara, penghalang terbesar pertumbuhan gereja bukan di luar. Justru yang ada di dalam gereja kita sendiri. Roh agamawi, saudara. Ritual. Orang-orang Farisi inilah yang menjadi penghalang satu kegerakan. Bukan orang berdosa. Orang berdosa ketemu Tuhan breakthrough, saudara. Orang berdosa berjumpa dengan Yesus, mengalami breakthrough yang luar biasa. Bahkan mereka menjadi pelaku-pelaku kegerakan. Seperti perempuan Samaria, Sakius, saudara. Tapi ketemu orang Farisi, benturan. Saudara. Ya pemahaman mindset yang agamawi. Makanya Matius 23:13 katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kenapa mereka dikatakan munafik? Karena orang-orang Farisi ini menekankan hal-hal yang lahiriah. Yang nampak luar oleh manusia. Dari penampilan, saudara. Iya kan? Iya. Pakaian putih-putih selalu gitu ya. Ya, ada plesetan dulu ya ini. Katanya GPPS gereja putih selalu gitu ya, tapi enggak lah saudara. Ya kan? Kalau enggak pakaian putih enggak kudus. Ya kan? Ya. Hanya menekankan tentang penampilan saudara. Berusaha terlihat baik di depan manusia pakai topeng, tapi hati mereka seperti kuburan, kata Alkitab. Penuh dengan kemunafikan. Jadi roh agamawi ini adalah roh kemunafikan yang lebih berbahaya dari apapun juga. Karena tidak ada yang lebih berbahaya dalam kekristenan, yaitu
kemunafikan. Hidupnya tidak otentik. Hidupnya enggak apa adanya. Semua serba disetting, dibuat-buat. Gaya doanya dibuat-buat menggelegar biar kelihatan urapan gitu kan. Ya. Lebih menekankan hal-hal yang lahiriah. Ini penghalang. Gereja mengalami kegerakan adalah roh-roh agamawi, ritual. Nah, saudaraku, ini bisa kita lihat contoh peristiwa Mahatma Gandhi. Ya, silakan Pak, slide-nya. Mahatma Gandhi adalah bapak bangsa India yang memiliki pengalaman secara spiritual menjadi pengacara di Afrika Selatan. Pada zaman itu Afrika Selatan mengalami hidup di zaman apartheid, saudaraku, rasis. Karena gereja pada masa itu hanya khusus buat orang-orang kulit putih. Dan kulit hitam tidak masuk hitungan. Mungkin mereka berpikir ya terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Ya, hitam gelap, putih terang. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Dan suatu hari Mahatma Gandhi memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Pada masa itu dia mempelajari kitab Injil. Dan dia merasakan pengajaran Yesus begitu luar biasa. Sampai Mahatma Gandhi berkata, kalau seandainya Yesus tidak pernah hadir ke dunia ini, maka dunia ini akan buta, dunia ini akan ompong. Kenapa? Karena dunia ini hukumnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus berbeda. Yesus berkata, kasihlah musuhmu, doakanlah orang yang menganiayamu, ampunilah mereka. Ini yang Yesus ajarkan. Nah, ketika dia mengalami hal seperti ini, saudara, dia haus akan terus mau belajar tentang Yesus. Sehingga dengan inisiatif dia pergi, saudaraku, ke gereja. Dan waktu dia datang ke gereja, saudara, dia ditolak. Karena kulitnya, kulit hitam. Penampilannya berbeda dengan mereka. Sehingga dia diusir, saudaraku. Sampai Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ. I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Aku menyukai Yesus, tapi tidak sama sekali dengan kekristenan. Sebab kekristenan sama sekali tidak seperti Yesus. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang agamawi. Pemahaman-pemahaman yang agamawi. Ada banyak pemisahan-pemisahan yang seringkali dilakukan di gereja, bicara tentang status sosial, kulit, suku. Ini yang menjadi penghalang kegerakan. Penghalang pertumbuhan gereja. Kalau seandainya waktu itu gereja menerima Mahatma Gandhi, saya berpikir kemungkinan besar, saudara, India akan menjadi bangsa terbesar di dunia pengikut Yesus. Tapi karena gereja tidak siap,
Sampai Mahatma Gandhi berkata statement demikian. Tapi walaupun demikian, saudara, dia membuat satu kegerakan yang luar biasa di India. Yaitu kegerakan Ahimsa. Apa itu Ahimsa? Kegerakan perlawanan terhadap penjajah Inggris tanpa kekerasan. Yaitu mengasihi penjajah, mengampuni penjajah, dan mendoakan penjajah. Seperti apa yang Yesus ajarkan. Sehingga akhirnya India merdeka. Bukan karena angkat senjata, tapi karena gerakan Ahimsa. Ini dahsyat, sudah. Nah, ini yang sering kita temukan di gereja. Selain gerombolan orang banyak, kita juga bisa menemukan orang Farisi. Nah, yang ketiga, saudara, kita harus memahami, ya silakan Pak, prioritas Yesus adalah murid-murid sejati. Adalah murid-murid Yesus yang menjadi prioritas Yesus. Ataupun orang kepercayaan Yesus. Matius 13 ayat 11 sampai 12. Ya, Alkitab katakan demikian, saudara. Jawab Yesus kepadamu, siapa itu? Yaitu muridnya, saudara. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka, siapa itu mereka? Yaitu orang banyak dan ahli Taurat, kelompok agamawi, Farisi. Tidak. Jadi Yesus berkata, saudara, kalau kepada murid akan diberikan karunia untuk memahami rahasia kerajaan sorga, memahami kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang gerombolan banyak dan ahli Taurat agamawi tidak. Karena siapa yang mempunyai apa? Tentunya yang memiliki karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dipercaya kepada Tuhan. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, jadi saudara, kalau kita murid Kristus, kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kita diberikan karunia untuk kita mengerti rahasia kerajaan sorga, sehingga hidup kita berkelimpahan. Kata berkelimpahan bukan hanya bicara tentang harta, berkat, saudaraku, tapi kata berkelimpahan adalah hidup yang berdampak, saudaraku. Makanya saya percaya begini, kalau kita sungguh-sungguh murid Yesus, pasti hidup kita akan berdampak. Minimal bagi siapa? Keluarga kita. Bagi istri saudara, bagi anak saudara, di pekerjaan saudara, perusahaan saudara, bahkan di gereja, di komunitas. Hidup kita beri dampak. Itu murid. Kalau kita orang banyak Farisi, hidup kita nggak akan berdampak. Tuhan nggak percayakan, saudara. Nah, makanya kita harus memahami bahwa Tuhan yang menjadi prioritasnya adalah muridnya, saudara. Bukan gerombolan orang banyak. Bukan Farisi dan ahli Taurat ataupun agamawi. Nah, dan kalau kita lihat juga dalam amanat agung, saudara. Ya, silakan. Di dalam Matius 28 ayat 19a. Alkitab katakan demikian. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Wah. Jadi saudara, sasaran Yesus
bagi setiap orang percaya adalah menjadi murid. Dari awal, saudaraku, sejak awal orang berdosa, saya dan saudara ditantang menjadi murid Kristus, ditantang menjadi orang kepercayaannya, saudara. Tapi coba kita flashback kembali. Sekarang kalau kita mau jujur, apa yang menjadi sasaran gereja hari ini? Kita jujur, saudara. Apakah sasaran gereja adalah betul-betul setiap jemaat sungguh-sungguh jadi murid Kristus? Oh, saudara, ya, saya minta maaf, saudaraku. Ada banyak gereja sasarannya hanya saudaraku, yang penting jemaatku hadir setiap hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu hadir ibadah. Yang kedua, jemaatku setia memberi. Bahkan bukan hanya sekedar memberi, mengembalikan perpuluhan. Ya kan? Yang ketiga, jemaat mendukung semua program kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Aktif, saudaraku. Dan yang keempat, jemaat yang setia ataupun jemaat yang taat kepada hukum yang ke-11. Ya, kalau di Alkitab ada 10 hukum, ya mungkin ada hukum yang ke-11 yang dibuat di gereja, aturan-aturan gereja menurut ADRT-nya gereja. Ya, itu hukum yang ke-11. Itu yang seringkali menjadi sasaran gereja hari ini. Saya tidak tahu di GPPS, di tempat saudara, apa yang menjadi sasaran utama gereja hari ini? Apakah sasaran gereja kita hari ini sama dengan menjadi sasaran Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa muridku, menjadikan semua jemaat GPPS, pria-pria GPS adalah murid sejati, murid Yesus. Bukan orang Farisi, bukan orang banyak, tetapi menjadi orang kepercayaannya Yesus. Menjadi murid Yesus. Coba kita berani mengevaluasi. Seberapa banyak pria-pria di GPS sungguh-sungguh murid Yesus? Apakah yang menjadi sasaran pria-pria GPPS hari ini? Apakah hanya sebatas aktif di Zoom? Sekedar aktif memberi? Mengembalikan perpuluhan? Mentaati aturan-aturan gereja? Ataupun sekedar saudaraku menjadi orang-orang yang mendukung setiap kegiatan dan program gereja? Apakah itu yang menjadi sasaran pria hari ini? Mari pria-pria GPPS kembali kepada amanat agung, kembali kepada sasaran Yesus, bahwa Yesus ingin semua pria-pria di bumi ini menjadi muridnya. Nah, bapak-bapak, pria-pria, itu yang harus kita pahami. Jadi dari awal, orang berdosa ditantang menjadi murid Kristus, menjadi orang kepercayaan. Yang kedua, saudaraku, dalam amanat agung. Ya, silakan Pak. Dalam Matius 28, ya saudaraku, ayat 20a dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wah, ini dia saudara. Nah, dalam amanat agung yang menjadi fokus padanya, pada murid, yaitu ketaatan, bukan sekedar pengetahuan, saudara. Ada banyak hari ini, saudara, orang Kristen terlalu banyak tahu. Banyak pria-pria yang terlalu banyak tahu. Ya sudah, saya nggak bilang seminggu sekali ini salah. Saya nggak bilang ini salah, saudaraku. Tapi kalau cuma kita hanya sebatas tahu pengetahuan, tahu tentang Alkitab, tahu kebenaran, kita punya fokus yang salah.
Seharusnya menjadi fokus kita. Mengajar setiap pria bukan supaya banyak tahu. Tetapi mengajar setiap pria melakukan firman Tuhan. Tiap minggu kita dengar. Bagus. Tapi mari kita bertanya hari ini. Seberapakah firman yang kita dengar tiap minggu kita lakukan? Jangan-jangan belum kita praktekkan sudah dengar lagi yang lain. Belum kita praktekkan dengar lagi. Jadi banyak tahu fokusnya. Pengetahuan, knowledge. Tapi bukan melakukannya. Dan saya mau beritahu kepada saudara. Ternyata begini saudaraku. Untuk kita mengajar orang untuk melakukannya. Bukan lewat khotbah loh. Bukan. Tapi untuk mengajar orang untuk melakukannya. Yaitu lewat teladan hidup saya dan saudara. Ada model, ada contoh, ada impartasi teladan hidup. Karena keteladanan kita lebih berbicara dari kata-kata kita. Itu kan slogannya pria sejati kan. Keteladanan lebih berbicara dari sekedar kata-kata kan. Mari pria-pria yang saya kasihi di dalam Tuhan. Biarlah kita yang menjadi fokus kita bukan banyak tahu. Tapi ketaatan melakukan firman itu jauh lebih penting. Dan di zaman masa waktu Yesus ada di dunia ini. Bahkan sampai hari ini. Penganut orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Untuk menjadi murid seorang rabi itu enggak mudah. Untuk menjadi murid rabi itu enggak gampang. Orang-orang Yahudi itu punya kelas, saudaraku, untuk jadi murid. Ya. Ternyata ada 3 level pendidikan yang harus dilalui oleh setiap murid. Sehingga mereka betul-betul menjadi murid seorang rabi. Nah, 3 level pendidikan Yahudi itu apa saja? Ya, silakan. Slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah level Betsever. Ini usia 5 sampai 10 tahun. Ya. Jadi orang-orang ini akan diajar oleh rabi di sinagog, saudara. Ya, kalau sekarang kita bisa lihat seperti pesantren, yang di mana mereka akan belajar atau menghafal 5 kitab Kejadian sampai Ulangan. Wah, kalau kita mau jujur nih, saudara, siapa di antara kita nih yang hafal 5 kitab Kejadian sampai Ulangan sampai titik komanya? Ya, saya sendiri nggak hafal, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat dari aturan ini, ya, berarti kita nggak lulus jadi murid rabi, saudara. Ya. Kalaupun udah lulus, saudaraku, ya nggak langsung otomatis lulus loh. Mereka hafal gitu ya, nggak otomatis loh. Mereka akan diseleksi ketat lagi untuk dapat melanjutkan ke level berikutnya. Diseleksi lagi, saudara. Lulus nih ya, udah hafal 5 kitab ya, Kejadian Ulangan, diseleksi lagi, saudara. Dipilih oleh rabinya. Wah, kalau mereka terpilih, mereka terseleksi, maka mereka akan lanjut ke level berikutnya, saudara. Yaitu apa, saudara? Yaitu level yang kedua, Bet Midrash. Ya, silakan, slide berikut. Bet Midrash. Nah, ini usia 10 sampai 15 tahun, saudara. Orang-orang ini akan belajar seluruh perjanjian lama, saudara. Kejadian sampai kitab Melaki mereka akan pelajari, saudara. Waduh, mereka akan teliti betul, saudara. Mereka akan memahami betul.
Makanya sistem pembelajaran mereka itu, orang Yahudi sampai hari ini, bukan mendikte. Ya, nggak seperti kita, saudara. Kalau kita dikte kan, tapi kalau mereka enggak, mereka tuh menggunakan the power of question. Dengan kuasa bertanya. Kenapa bertanya? Karena memastikan bahwa setiap murid bukan hanya mereka mengetahui, tapi memahami betul. Sangat memahami. Sehingga mereka bukan didikte, tetapi ditanya. The power of question. Nah, kalau mereka lulus, saudara, para murid. Nah, murid tadi mereka diseleksi dulu. Yang kedua, para murid akan memilih rabinya. Yang memiliki kuk. Ya. Nah, kuk ini bicara tentang penafsiran. Kuk ini bicara tentang peraturan rabi ataupun doktrin, dogmanya seorang rabi. Karena mereka punya aturan-aturan, doktrin-doktrin yang berbeda, penafsiran yang berbeda. Jadi murid akan pilih mana yang cocok, mana yang sesuai, mana yang mereka sanggup memikul kuk. Nah, makanya Yesus itu luar biasa, saudaraku. Dia berkata, marilah datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuku enak dan ringan. Kenapa kuk Yesus enak dan ringan? Karena kuk Yesus itu kasih karunia, saudaraku. Anugerah. Bukan hukum-hukum aturan. Ya, makanya dia bilang kuku enak dan ringan. Kasih karunia. Tapi orang-orang Yahudi, saudara, rabinya tuh punya kuk aturan-aturan yang berbeda. Penafsiran yang berbeda. Sehingga akhirnya murid akan memilih rabinya yang di mana mereka yakin sanggup memikul kuk itu. Nah, setelah mereka pilih rabinya, maka mereka sah. Saudaraku, masuk ke level ketiga, yaitu Bet Talmud, saudara. Ya, silakan, Pak. Nah, inilah bahasa Ibrani murid, saudara. Bahasa Ibrani murid itu Talmidim, saudara. Talmidim itu punya pengertian belajar dengan hidup bersama sebagai murid rabi. Jadi mereka hidup bersama rabinya, tinggal bersama dengan rabinya. Itulah Talmidim, usia 15 sampai 30 tahun. Ya, ini kemungkinan besar, saudaraku. Makanya Yesus itu kan ketika usia saudaraku usia kecil ya sampai 30 tahun baru dia melayani. Kemungkinan besar Yesus ikut kelas-kelas ini. Makanya Yesus diakui menjadi seorang rabi. Ya, saya pikir kemungkinan ya, saudara. Ya. Karena tidak gampang orang diakui rabi kalau tidak melalui kelas-kelas ini, ya. Jadi saudara, ketika mereka ada di dalam Bet Talmud, saudaraku, maka rabi akan menyeleksi lagi dengan ketat apakah murid-murid tersebut sanggup memikul kuknya, ya, peraturannya, tafsirannya, ajarannya, doktrinnya, saudara. Dan merupakan suatu kehormatan terbesar ketika mereka terpilih menjadi talmidim. Ketika mereka terpilih menjadi seorang murid, itu adalah satu anugerah, kehormatan yang luar biasa karena mereka dipilih oleh rabinya. Jadi ketika rabinya percaya selaku, maka rabi itu akan berkata, marilah ikut rabi. Artinya apa? Rabi itu percaya murid ini, murid tersebut akan bisa menjadi seperti rabi. Nah, saya kasih pemahaman ini, saudara-saudara bisa paham apa yang melatar belakangi ketika Yesus memilih murid-murid, spontanitas, mereka tidak lagi berpikir dua kali, saudara. Mereka langsung mengikuti Yesus. Karena ternyata gini, saudara. Menjadi talmidin, menjadi murid seorang rabi, itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, saudara.
Nah, makanya saudara, kita akan lihat di slide berikutnya. Kita lihat bagaimana Rabi Yesus, saudara. Dia memilih 12 murid. Sekali lagi, ya, dia memilih, saudara. Makanya kita juga kalau kita ingin memuridkan, kita memilih mana yang kita memuridkan. Saudara. Yesus juga memilih. Dan kita lihat, saudara, ketika Yesus berkata, ikutlah aku Petrus, ikutlah aku Yohanes, Yakobus, ya ikutlah aku Andreas, semua mereka langsung meresponi panggilan Yesus, saudara. Mereka bukan nganggur, mereka bukan karena ditolak sana sini, mereka bukan karena nggak ada kerjaan, mereka tuh punya pekerjaan, yaitu menjadi seorang nelayan, saudara. Bahkan Lukas, dokter, saudara. Ya. Mereka bukan pengangguran, tapi mereka dipilih dan mereka langsung tinggalkan. Dan mereka nggak bilang, saya tanya dulu istri, saya tanya dulu mertua saya tanya dulu anak. Enggak, mereka langsung mengikut saudaraku. Segera, kata Alkitab. Markus 1 ayat 16-18 dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, mereka penjala ikan. Mereka punya pekerjaan, mereka punya usaha. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Wow, saudara. Wow, saudara. Ada seorang rabi yang begitu cerdas. Rabi yang begitu top, saudaraku. Yang bernama Yesus. Tiba-tiba memanggil saudaraku Simon dan Andreas. Saudara. Ikut aku. Kira-kira gini. Jadilah talmidinku. Wow. Itu kehormatan, saudaraku. Wow, itu pada saat itu saudaraku tidak soalnya, Pak. Nge-lag, bro. Ya, mungkin sinyalnya Pak Ferdinand. Tunggu sebentar ya. Teman-teman kayaknya Pak Ferdinandnya wifi-nya atau internetnya nge-lag, ya mungkin kita diseling dulu sama pujian gitu, bro, sambil menunggu. Lagu dulu, Raffi. Udah ada. Oke. Telepon aja, bro. Telepon dulu. Udah telepon, bro, nggak ngangkat. Nggak diangkat? Oh, Ini. Bentar. Udah. Udah. Pak. Oh iya, oke, silakan Pak. Yo, oke, thank you Pak. Yo, silakan Pak. Jaringannya tenang katanya bentar. Jaringannya error, tapi udah bisa masuk lagi. Sabar ya.
Mungkin ada saksian atau pujian, silakan. Bro Baren mau pujian? Hai guys, balik lagi sama gue. Pujian ini YouTube dulu aja. Oke, silakan bro. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Halo Pak, ya sorry. Dalam segala susahku, Bentar Pak, diseling pujian. selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Ya. Waktu Oke Pak, badai lanjut Pak. Sorry, jaringan. gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Oke, Ya, suara saya sudah bisa didengar Pak? oke, udah bisa, bagus Pak. Ya, Silakan ya. lanjut Pak. Ya, Yo, ya. ya, makasih Pak, Pak. silakan screenshot lagi Pak. Oke, Materi saya. Oke, ya baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ketika murid-murid mendengar kata mari ikutlah aku Saudara. Wah, mereka tidak lagi berpikir dua kali Saudara. Alkitab katakan mereka pun segera meninggalkan jalan-jalannya. Meninggalkan jalan dan mengikut Yesus. Wow. Kenapa? Karena ini menjadi satu impian yang luar biasa yang tidak pernah mereka duga, saudaraku, yang tidak pernah mereka pikirkan, saudaraku. Tiba-tiba ada seorang rabi yang tiba-tiba, saudaraku, mengajak, merekrut mereka yang hanya sebagai nelayan, saudara. Ya. Mereka mungkin adalah orang-orang Yahudi buangan, saudaraku. Orang-orang Yahudi Galilea, saudaraku. Orang Yahudi kelas bawah, kasta yang terendah. Tetapi Yesus memilih mereka. Sehingga mereka, saudaraku, begitu antusias. Ya, mereka segera mengikuti Yesus. Ya, ini saudara bisa bayangkan. Kalau seandainya, saudara, ya, kita mau anak kita menjadi Indonesia Idol. Tapi ternyata saudaraku tingkat RT aja udah kalah anak kita. Tapi tiba-tiba saudaraku Judika datang ke rumah saudara. Ya kan? Wah, dia ngedur pintu saudara dan ketemu dengan saudara. Dan Judika bilang begini sama saudara. Pak, saya ingin rekrut anak Bapak. Akan kujadikan anak Bapak menjadi Indonesia Idol. Apa yang ada di hati saudara? Nah, itu yang terjadi pada saat itu, saudara. Karena mereka sangat tahu menjadi seorang murid, seorang rabi, itu enggak mudah. Tapi Yesus, saudara, merekrut mereka. Sehingga akhirnya mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Bapak-bapak, saudara, pria-prianya Tuhan, hari ini Tuhan juga mau menjadikan kita muridnya, saudara. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah, saudara. Menjadi murid Yesus adalah sebuah kehormatan yang terbesar dalam hidup kita. Adalah sebuah kebanggaan yang terbesar dalam hidup saya dan saudara. Kalau saya dan saudara bisa menjadi murid Yesus. Slide berikutnya, Pak. Jadi kata murid dalam bahasa Yunaninya itu adalah matetes, saudara. Yang punya pengertian dua. Yang pertama adalah pengikut, saudara.
Orang yang mengikuti pribadi ataupun orang tertentu kemanapun ia pergi. Jadi bukan hanya mengikuti ajarannya saja, tapi pribadinya. Jadi murid Yesus itu adalah kita mengikuti pribadi Yesus 24 jam non-stop setiap hari. Jadi mengikuti Yesus bukan hanya 2 jam di Zoom ini. Mengikuti Yesus bukan hanya 2 jam di ibadah hari Minggu, tetapi mengikuti Yesus adalah 24 jam non-stop dalam hidup saya dan saudara, karena kita mengikuti pribadinya. Dan matetes yang kedua pengertian adalah pemagang. Orang yang mempelajari segala hal dalam kehidupan lewat praktek langsung bersama guru ataupun mentornya. Itulah murid. Makanya kekristenan kita itu banyak praktek, saudaraku. Banyak terus praktekkan firman, lakukan firman on the spot, setiap hari, setiap waktu, kapanpun. Waktu engkau disakiti, engkau langsung praktek mengampuni. Ketika engkau membuat engkau marah, engkau langsung praktek untuk sabar, saudaraku. Makanya dalam hidup ini setiap hari kita magang, kita praktek firman. Itulah murid, saudara. Itulah matetes, itulah murid Yesus. Berikutnya, Pak. Jadi, saudara dengar baik-baik, Bapak-bapak semua. Rabi Yesus itu tinggal di hati saudara. Makanya kekristenan sejati itu inside out, saudara. Dari dalam terekspresi keluar. Bukan dari luar masuk ke dalam. Karena Yesus tinggal di dalam engkau. Dan bagaimana Yesus yang tinggal dalam dirimu, itu engkau ekspresikan. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh iya saudaraku, bukan berarti saudara nggak bisa lakukan apa-apa, bisa sih. Tapi gini saudaraku, orang yang di luar Yesus, orang yang tidak tinggal dalam Yesus, walaupun dia saat ini bisa berhasil, tapi ingatlah, orang di luar Yesus tidak akan bisa saudaraku mengerjakan apa-apa. Itu maksudnya apa saudaraku? Saudara kan MPP mati pelan-pelan saudaraku, semuanya akan hilang kalau kita tidak tinggal dalam Yesus. Ini satu berita yang baik. Rabi kita tidak ada di kanan kita, dia bukan di kiri kita, bukan di depan kita, bukan di belakang saya, saudara-saudara, tetapi dia tinggal di dalam hatimu. Dia hidup di dalam engkau. Itu rabinya kita. Jadi artinya apa? Ketika Yesus memanggil saya dan saudara menjadi muridnya, artinya Yesus percaya bahwa saya dan saudara bisa serupa dengan Kristus. Jadi kata siapa kita nggak bisa serupa dengan Kristus? Kata siapa? Yesus aja percaya, saudara. Masa saudara nggak percaya? Kenapa Yesus memilih saudara? Karena Yesus percaya kepada saudara, saudara bisa menjadi serupa dengan Kristus. Terakhir, saudara, sebelum kita berdoa. Ya, slide berikutnya. Jadi, saudara, buah terutama dari tinggal dalam Kristus adalah hidup dengan kasih Yesus. Yesus yang adalah kasih, dan kasih itu ada di dalam saya dan saudara. Dan ingat, mengasihi bukan dengan perasaan, saudaraku. Ya, perasaan itu adalah kasih manusiawi, tetapi mengasihi dengan kasih Yesus, kasih agape, Yesus yang ada di dalam saya dan saudara. Makanya saudaraku, setiap kepahitan kita, setiap konflik dalam hubungan kita, sesama pelayan, dengan istri, dengan anak, dengan siapapun, saudara, itu adalah buah egonya manusia. Kalau kita tinggal dalam Yesus, saudara, maka kita tidak akan mengalami kepahitan. Kalau saya dan saudara tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam engkau, kita akan memiliki hubungan yang benar dengan sesama kita. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudaraku, Bapak-bapak, pria-pria, prakteklah untuk kita mengasihi satu sama lain. Saling menerima apa adanya, saudaraku. Kita punya kekurangan, tapi kita belajar menerima apa adanya.
tidak menghakimi satu sama lain, saling mengampuni, saling peduli, saling menolong, saudaraku, dan kita saling menasehati sehingga kita bertumbuh menjadi prianya Tuhan, menjadi pria-prianya yang sejati, yaitu murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, Bapak-bapak. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu hari ini. Tuhan, sejak dari awal Engkau menantang kami untuk menjadi murid-Mu. Sejak dari awal Engkau menantang kami untuk menjadi orang kepercayaan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami meresponi panggilan-Mu. Karena kami tahu menjadi murid-Mu adalah satu kehormatan, adalah sebuah kasih karunia, ada sebuah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, jadikan setiap pria-pria yang ada di Zoom ini menjadi pria-pria yang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Dan biarlah setiap kami tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau tinggal di dalam kami. Sehingga semua hidup kami akan berbuah, bahkan berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan pria-pria. Berkati para pria-pria di tempat ini. Jadikan mereka pria-pria yang luar biasa, yang takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan. Oke, amin. Puji Tuhan. Kasih banyak buat kebenaran firman Tuhannya, Pastor Ferdinand Ginting yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya pribadi merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita harus menjadi muridnya Tuhan ya. Jangan sampai kita percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak menjadi kepercayaan Yesus. Kita harus menjadi kepercayaan Yesus supaya kita menjadi murid sejati, orang kepercayaan Yesus untuk kita bisa menjangkau jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi makasih Pastor Ferdinand. Tuhan memberkati di mana Pak Pastor berada, menjadikan saluran berkat hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Barangkali ada yang mau bertanya tentang murid Kristus, silakan. Mumpung ada waktu, boleh silakan siapa saja. Udah ngerti semua. Puji Tuhan ya. Jadi kita nanti tinggal praktek aja. Praktek untuk menjadi murid Kristus, menjadi murid yang sejati untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Puji nama Tuhan. Nggak ada yang bertanya ya? Oke. Saya serahkan kepada Bro Andreas untuk menyampaikan pengumuman sepanjang minggu ini. Silakan Bro. Ada Bro Andreas masih di mute. Atau udah lip? Udah lip mungkin ya. Oke. Saya akan bacakan pengumuman. Pengumuman AMC, Agape Men's Community sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Tiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Via Zoom di link yang sama. Saya juga berharap mengundang Bapak-Bapak semua untuk bisa bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Oke, Bro Andreas sudah gabung. Silakan Bro, pengumumannya Bro Andreas. Ya, terima kasih Bro. Maaf, sinyal juga terganggu. Kamis depan kita akan kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah Zoom kita dengan tema disiplin dan taat, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Lewi dari Surabaya ya. Jadi diharapkan semua teman-teman bisa ingatkan teman-teman yang lain juga bisa ikut dalam ibadah AMC kita. Pengumuman selanjutnya,
Oke, ibadah pada hari Minggu ini adalah ibadah hybrid. Jadi kita bisa ibadah tatap muka, onsite di gereja dan juga online. Sekali lagi bisa onsite di gereja, ada 3 kali ibadah pada pukul 6, pukul 7.45, dan pukul 4.16.00 ya. Ini untuk tanggal 13 tadi ya, 13 Maret. Oke. Persembahan atau kolekte, Bapak-bapak, teman-teman pria semuanya bisa bantu untuk kelangsungan dari ibadah kita, untuk kita juga boleh memperlengkapi satu sama lain. Bisa dapat transfer ke rekening BCA 6765175503 atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Selanjutnya itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada host, Bro Haiki, silakan. Terima kasih Bro Andreas buat pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bro Rapi, Bro Erik, buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Biarlah tetap setia untuk mengikuti ibadah Zoom dan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Wiliardi. Mungkin ada pencerahan dari Bapak Pendeta. Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih Pak Eki. Baik, Pak Fer, maju-ajua. Pak Daniel, apa kabar Pak? Baik. Di Medan. Ya, saya lagi di Jakarta nih Pak. Oh, Jakarta. Ya, siap. Ya. Sudah lama nggak ketemu. Iya Pak. Makasih Pak Fer untuk sharing firman Tuhan malam hari ini di AMC. Sungguh kita semua diberkati ya. Memang bulan ini adalah tema besar daripada kita adalah discovering discipleship, menemukan kembali tentang murid. Ya, jadi merupakan anugerah buat para AMC semua. Sudah diawali ya, minggu ini harusnya kita akan memulai dengan tema pemuridan. Tapi sahabat-sahabat AMC sudah mulai dibukakan ya lewat hambanya Pak Fer malam hari ini tentang murid. Ya. Tentunya kita semua adalah murid Kristus. Semoga. Semoga. Ya, karena perlu yang namanya komitmen, saudara. Namanya murid, komitmen. Tadi dikatakan murid adalah pengikut. Beda dengan pengikutnya Instagram, saudara. Kalau Instagram hanya follower aja, saudara. Ketika nggak suka dengan yang dipost, langsung ya unfollow. Nah, murid Kristus nggak seperti unfollow nanti. Kalau nggak suka, saudara, ya jangan unfollow, harus ada komitmen. Ya, jangan berkat-berkatnya saja, tapi tadi seperti orang banyak. Tapi hal komitmen, suka, duka, ya apapun yang harus kita alami, musim-musim yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sebagai murid, tetap kita perlu yang namanya komitmen. Amin. Amin, saudara ya. Ya, nggak ada anak-anak saudara sekolah nggak punya komitmen gimana? Saudara, pagi ini besok sekolah jam 7, nanti besok jam 9 nah. Ngantuk masih. Kan nggak bisa, saudara. Jam 7 mesti jam 7, namanya disciple. Disciple itu asal kata dari disiplin. Nah, itu harus disiplin, saudara. Ya, kita perlu sebagai murid harus disiplin. Follow Jesus. Ya, believe Jesus cost nothing. Tapi follow Jesus cost everything. Iya. Sebab ada harga yang harus dibayar, saudara. Semuanya. Sebab itu pastikan setiap kita adalah murid-murid Kristus. Ya, karena yang namanya orang banyak itu hanya seperti batu kerikil saja. Meskipun satu truk hanya batu kerikil. Tapi yang namanya murid itu batu mutiara. Berharga, berdampak dalam kehidupannya. Ya, mengapa mengubah dunia murid Kristus? Karena berharga. Orang banyak ya hanya berkat. Tapi ketika Yesus disalib, ketika menemukan sesuatu ketidaknyamanan, mereka lari semua. Tapi murid Kristus itu setia.
setia sampai akhir, finishing well dalam hidupnya. Tetap Kristus dalam hidupnya yang selalu menghasilkan buah. Karena inside out tadi dikatakan oleh Pak Fer. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Fer. Terima kasih buat rekan-rekan, sahabat-sahabat AMC. Ya, Tuhan berkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Nanti hambanya Pak Larmin Manurung akan tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah kami fokus Tuhan akan memuliakan nama Tuhan. Murid-murid sejati yang benar-benar melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan. Murid dan yang memuridkan di dalam nama Yesus. Hingga kami pria-priamu, pria GPPS, Agape, Jawa Barat Tuhan bersehati, sungguh berdampak untuk kemuliaan nama Bapa. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kami pria-priamu yang berbeda Tuhan dengan dunia ini. Dan kami membawa isi hati-Mu, membawa hati-Mu kemanapun kami melangkah, dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Baik pria yang berdampak dalam kelompok kami, di keluarga, di lingkungan, di pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, Pastor Ferdinand Ginting berkati hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih untuk pertemuan kami yang singkat ini, membawa perubahan demi perubahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dan pertemukan kami kembali dalam jam dan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan, istirahat kami tetap Tuhan lindungi kami. Jauhkan kami Tuhan dari roh-roh jahat. Jauhkan kami Tuhan dari virus yang melanda, virus corona dan yang lain-lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam rohnya yang kudus. Itulah yang memberkati pria-pria Agape hari ini, besok sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi hari Minggu ada ibadah onsite ya. Sahabat-sahabat